Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 794. Lin Yu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, berpura-pura bingung, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Oke, jangan anggap kamu bocah di depanku." Siang Nantian mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit marah, "Apa menurutmu aku tidak bisa datang? Dengan kekuatan Fan Yan itu, dia tidak bisa habis dalam waktu sesingkat itu, jadi pasti ada masalah di sini." Lin Yu tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bahkan tidak membuat lelaki tua itu geli, dan berkata, "Bukankah mereka sudah mengatakan bahwa pakaian itu basah dengan Min? Min, mungkinkah masalahnya dengan Min itu?" Siang Nantian memelototinya dan bertanya dengan heran, dia tidak tahu bagaimana bahan obat yang begitu keren bisa membuat Fan Yan tampak lemah dan lapang. "Ini bukan rahasia, panggil saja mereka dan bicarakan bersama." Lin Yu melirik Han Bing, Bu Cheng, Bai Rentu, Yuan He, Sui Dongwei dan lainnya yang sama-sama penasaran di kejauhan, melambai pada mereka, memanggil mereka, dan berencana untuk menjelaskan dengan mereka dan menyelamatkan dirinya sendiri. "Saya diminta untuk kedua kalinya kemudian. Pinsu. Tentunya kalian semua ingin tahu apa yang terjadi?" Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Semua orang mengangguk dengan penuh semangat, ekspresi harapan di wajah mereka. "Sebenarnya, hasil tesnya benar. Aku baru saja merendam gaun itu dengan jus Min." Lin Yu mengangguk dan tersenyum, "Jadi, secara tegas, saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Dia Fan Yan kalah, dia pantas mendapatkannya, dan kalah karena dia harus pergi ke samping." Semua orang mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu, wajah mereka curiga, dan mereka tidak tahu apa maksud Lin Yu. Pintu samping kiri apa?" Siang Nantian bertanya dengan bingung. "Lao Siang, barusan kamu lihat Fan Yan menggunakan teknik misterius." Lin Yu bergegas ke Nantian dengan suara yang dalam dan bertanya. "Oh, secara alami aku tahu bahwa ini pukulan hitam, guruku mengajari kita saat itu." Siang Nantian mengangguk dan berkata, "Jelas, pukulan hitam Fan Yan diajarkan oleh Li Chong." "Ya, maka kamu harus tahu apa yang diperlukan untuk melatih pukulan hitam ini." Lin Yu terus bertanya. Siang Nantian mengangguk lagi dan berkata, "Untuk melatih pukulan hitam ini, pertama-tama Anda harus memiliki kebugaran fisik yang baik, dan menjadi sangat gesit dan reaktif, dan fokus pada." "Aku tidak sedang membicarakan ini." Lin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menjelaskan, "Yang saya bicarakan adalah bagaimana membuat kekuatan pukulan hitam ke tingkat yang lebih tinggi setelah semua kondisi ini terpenuhi." Siang Nantian mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan beberapa biksu Zhang Er tidak bisa memahaminya dan sepertinya tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yu. "Biar saya ingatkan Anda." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Jika pukulan hitam ini dipasangkan dengan beberapa bahan obat yang berventilasi dan mengaktifkan darah, bukankah?" "Aku ingat. Mungkinkah kamu berbicara tentang resep untuk membantu pukulan hitam?" Ekspresi Siang Nantian berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan cemas, "Tapi bukankah resep itu sudah dilarang karena terlalu menyeramkan?" Saat dia berkata, ekspresinya tenggelam lagi, dan bergegas ke Lin Yu, "Maksudmu, Li Chong membiarkan Fan Yan menggunakan resep ini untuk membantunya berlatih pukulan hitam?" "Ya, tidakkah kamu melihat bahwa wajah dan ekspresinya berbeda dari orang biasa?" Lin Yu mengangguk dan berkata. Siang Nantian mengerutkan kening dan memikirkan tentang wajah Fan Yan yang gelap dan ekspresi aneh di wajahnya. Kulitnya tidak dapat menahan untuk menjadi bermartabat, dan dia mengangguk, "Ya, menilai dari wajahnya, dia sangat mungkin saya mengambil resep ini." "Tuan, resep macam apa ini?"
Bu Chengman bertanya dengan curiga. Saya sudah lupa ramuan spesifik resep ini, tapi saya hanya ingat ada obat yang disebut darah hitam-hitam. Siang Nantian menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Darah hitam, ada apa? Bu Cheng bertanya dengan curiga, seolah dia tahu masalahnya ada di darah burung gagak hitam. Darah hitam-hitam sebenarnya adalah bahan obat buta dalam pengobatan Tiongkok sebelumnya, tetapi karena terlalu kejam dan tidak manusiawi, maka dibuang. Lin Yu berinisiatif menjelaskan, yang disebut darah hitam-hitam adalah menggigit seseorang oleh kalajengking beracun bertelanjang kaki yang sangat beracun, membiarkan racun bereaksi dengan darah tubuh manusia, dan kemudian darah yang diambil dari tubuh manusia adalah darah hitam. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan Han Bing bertanya dengan cemas, lalu bagaimana dengan orang yang digigit oleh kalajengking beracun? Karena ekstraksi darah hitam-hitam membutuhkan racun kalajengking dan darah untuk bereaksi sepenuhnya di dalam tubuh makhluk hidup, jadi ketika darah hitam-hitam bisa dikeluarkan, niscaya orang ini akan mati. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, jadi, di zaman kuno, ketika darah hitam-hitam diambil, biasanya darah hitam itu diambil dari tahanan hukuman mati yang sehat. Han Bing dan yang lainnya mau tidak mau mengubah wajah mereka ketika mendengar kata-kata itu. Mereka hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka berlatih latihan mereka sendiri, dan mereka akan membuat orang lain mengorbankan hidup mereka. Sungguh kejam. Meskipun darah hitam-hitam ini dapat diambil dari tubuh manusia sekali dan dapat digunakan untuk waktu yang lama, jika Fan Yan mulai meminum resep ini sejak lama, setidaknya akan ada tidak kurang dari selusin orang yang meninggal karena praktiknya. Lin Yu mengerutkan kening dan melanjutkan, namun, darah hitam yang digunakan untuk latihan-latihan ini memiliki efek ajaib, tetapi juga memiliki efek samping. Bagaimanapun, itu mengandung sangat beracun, jadi Fan Yan sendiri terinfeksi racun kalajengking. Ini akan dirangsang, jadi alasan mengapa tubuhnya terapung dan kekurangan energi barusan adalah karena bau peppermint yang tersumbat ke dalam rongga paru-paru, menyebabkan racun kalajengking di tubuhnya menyerang. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua mengagumi kelincahan dan pengetahuan Lin Yu. Tanpa diduga, Lin Yu hanya bisa melihat begitu banyak hal ketika dia melihat Fan Yan. Oh! Du Seng berkata dengan marah, siapa yang membiarkan anak ini melewati jalan-jalan bengkok ini sendirian? Itu benar, bahkan jika mereka menggunakan terpidana mati, metode kematian ini terlalu hati nurani. Han Bing juga berkata dengan suara yang dalam, menebak bahwa orang yang darah hitamnya diambil pasti kesakitan sebelum meninggal. Lin Yu tersenyum tipis, menoleh dan berkata, untungnya, Kakak Du bergegas ke semifinal dan tidak membiarkan Fan Yan itu berhasil. Tapi mungkin tidak semudah itu selanjutnya. Memikirkan jadwal selanjutnya, Han Bing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sekarang Kazunari Furukawa telah maju, dan tidak peduli siapa Sorok atau Arthur yang maju, mereka akan menjadi lawan yang sangat menakutkan. Adapun yang lain masih bersaing. Di antara 2 dari 4 tempat teratas, salah satunya juga anggota Mesat, dan yang lainnya adalah unggulan teratas dari situasi khusus. Mereka sangat sulit dihadapi. Tidak apa-apa. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Du Seng, apakah itu Mesat atau orang yang spesial? Kamu memiliki harapan pasti untuk menang ketika berurusan dengan mereka, tetapi risiko kehilangan juga besar, jadi aku berharap lebih. Anda menggambar Furukawa Kazuya dan Sorok Tengah, sehingga Anda dapat dengan mudah mengunci tempat ketiga. Mendengar kata-kata Lin Yu, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa curiga, berpikir bahwa Lin Yu membuat kesalahan pada lidah dan melakukan kesalahan, karena kata-katanya benar-benar bertentangan. Bagaimana Kazunari Furukawa dan Misat bisa mengamankan tempat ketiga? Jika mereka seri, tidak ada harapan untuk menang. Selain itu, setelah kalah pada saat itu,
Du Seng harus bersaing lagi dengan semifinalis lain yang kalah untuk memperebutkan tempat ketiga, yang sangat menguras tubuh. Jiarong, apakah kamu membuat kesalahan? Han Bing bertanya dengan bingung. Iya. Lin Yu tersenyum, lalu menepuk pundak Du Seng, dan berkata, Saudara Du, ingatlah, menggambar saja menurut Furukawa Kazuya atau Sorok, jika kamu benar-benar mendapatkannya, kamu akan memenangkan hadiah. Du Seng melirik Lin Yu dengan curiga. Dia juga bingung. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, tapi dia baru saja melihat sihir Lin Yu, jadi dia tidak ragu dan mengangguk dengan penuh semangat. Katanya, baiklah, saya akan mendengarkan Anda, dan mencoba mendapatkan keduanya. Yuan He dan Sui Dongwei di samping saling memandang, mata mereka penuh makna yang dalam. Mereka juga mendengar bahwa He telah membantu Du Seng, jadi Du Seng mampu membunuh hingga saat ini, dan tampaknya itu benar sekarang. Lin Yu dan Du Seng dapat langsung melaju ke empat besar. Jika Lin Yu secara pribadi bermain, bukankah itu juara? Bingung. Yuan He tidak bisa menahan perasaan penyesalan di dalam hatinya, dan dia penuh penyesalan ketika dia mengingat situasi ketika Lin Yu diusir. Yah, sudah kubilang, kamu akan menyesalinya. Sui Dongwei di samping sepertinya melihat penyesalan Yuan He, mendengus dingin, dan berkata dengan sedikit marah, aku menyesal sekarang, sudah larut. Setelah berbicara, Sui Dongwei mengabaikan Yuan He lagi, berbalik dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya.